Yuk bantu dakwah Darul Quran Ibadur Rahman untuk pembebasan wakaf dan operasional Pondok Pesantren Darul Quran Ibadur Rahman Pesawaran Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para santri Mahat Ibadur Rahman yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada malam hari ini itu tanggal 3 Zulhijjah, malam Kamis 3 Zulhijjah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu untuk mempelajari al-Islam, mempelajari dinul Islam, agama Islam yang mulia, untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran, dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Malam ini khususnya kita akan mempelajari hadis Nabi SAW, sabda Nabi Muhammad SAW. Kita akan mempelajari kitab Bulughul Maram dari Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan mempelajari Kitabul Jami', yaitu pembahasan di bab 16 dalam kitab Bulughul Maram. Kitabul Jami' yaitu kitab yang membahas tentang adab, akhlak, kemudian silaturahmi, kebajikan, dan lain sebagainya. Kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat dalam satu kitab ini, dalam satu bab ini itu hadis-hadis yang mencakup ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Di bab pertama di Kitabul Jami' tersebut adalah babul adab, ya, bab adab. Kita telah membaca hadis yang pertama di pertemuan yang lalu, itu di hadis 1438 ya. Di kitab itu hadis 1438 kita telah pelajari. Sekarang kita akan mempelajari hadis berikutnya, yaitu nomor 1439. Hadis 1439. Silakan tolong dibaca hadisnya ya, Laura. Hadis 1439. Silakan dibaca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya, syukran. Terima kasih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kalimat Rasulullah disebut, bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita itu dibalas oleh Allah berapa kali? 10 kali. Maka
tidak disebut nama Rasulullah atau nama Nabi Muhammad SAW, kita cukup mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawat dengan 10 kali salawat. Allah bersalawat untuk dia, ya, memberi keselamatan, kesejahteraan, memberi rahmat, ampunan. Insya Allah kan ibadah yang tidak susah tapi besar pahalanya, insya Allah. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bersabda, Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, unduru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa asfala minkum, kepada atau ke orang yang berada di bawah kalian. Lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian lihat orang-orang yang berada di atas kalian. Dan jangan kalian lihat orang-orang yang berada di atas kalian. Jadi Rasulullah menyuruh dua perintah. Satunya menyuruh, satunya melarang. Pertama, unzuru, lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Ini perintah. Kemudian Rasulullah melarang juga, wala tanzuru, dan janganlah kalian lihat ilaman huwa fawqakum, kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Fahuwa, maka yang itu, yang demikian itu, ajdaru, lebih layak, lebih bisa untuk tazdaru alla tazdaru, untuk kalian tidak meremehkan nikmatullah alaikum, untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Saya ulangi, fahuwa ajdaru alla tazdaru, dan dia lebih layak, lebih pas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Saya ulangi, Rasulullah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah, maka dia lebih layak, lebih pas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih, hadis yang telah disepakati kesahihannya, berarti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ada di Babul Adab, ya. Ya, mari kita perhatikan makna hadis ini. Ini hadis yang sangat penting, ya, untuk memperbaiki adab, dan memperbaiki akhlak kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang baik adabnya, baik akhlaknya, baik sikapnya. Qala Ibnu Hajar fil Fathah, berkata Ibnu Hajar di Fathul Bari, ya, tentang makna hadis tadi, ya, tentang makna hadis tadi. Beliau sendiri yang mensyarah, menjelaskan hadis tersebut, ya. Akilud dukhul alal aghniya, ya, kurangi masuk atau bercampur dengan orang-orang kaya. Kurangi ad-dukhul, masuk, alal aghniya, ke orang-orang kaya, kurangi bercampur, kurangi bergaul, kurangi melebur dengan orang-orang kaya. Ini makna hadis tadi. Kata Ibnu ada begitu. Fa inna ahra alla tazdaru ni'matullah. Karena dengan begitu itu lebih lebih mampu kita, lebih menjamin kita untuk tidak meremehkan nikmat Allah, untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Ya.
Ya, jemaah ya rahmatullah para santri. Jadi kita di hadis ini diperintah oleh Allah oleh Rasulullah SAW untuk tidak melihat orang-orang yang berada di atas kita. Berarti kita jangan banyak-banyak bergaul, bercampur dengan orang-orang kaya. Ya. Bukan berarti apa-apa. Tapi untuk menjaga akhlak kita, menjaga adab kita kepada Allah, ya, menjaga sikap kita agar kita tidak meremehkan nikmat Allah, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Kemudian di sini wayakilul qadi naqal al qadi ya, berkata Qadi Al-Iyad, ya, dari Imam At-Tabari, ada hadis jami'ul lil khair. Hadis ini hadis yang mengumpulkan segala kebaikan. Hadis ini mengumpulkan segala kebaikan. Li'anna al-'abda idza ra'a man fawqahu bil khair talat nafsuhu bil lihaqi bihi. Ya, karena seorang hamba kalau dia melihat yang ada di atasnya, ya, kalau seorang itu melihat yang ada di atasnya, berarti ini maksudnya dalam masalah apa? Masalah dunia, ya. Masalah dunia. Masalah harta, masalah jabatan, masalah apa saja, masalah dunia, ya. Orang kalau dia selalu melihat orang yang di atasnya dari masalah-masalah dunia, nanti jiwanya itu ke bawah, pengen ngikutin dia. Tertarik dia. Jiwanya itu terpancing untuk bagaimana bisa mengikuti dia, ya. Kemudian wajtahada fi ziyadah, dia akhirnya bersungguh-sungguh gimana caranya bisa tambah hartanya, tambah jadi banyak, ya. Jabatannya gimana supaya bisa naik terus jabatannya, gitu. Ya. Itu pengaruhnya. Tapi sebaliknya, wa idza nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, tetapi sebaliknya jika dia melihat yang ada di bawahnya, ya, pada orang-orang yang di bawahnya, ditabayyan ni'amullah alaih. Kalau dia suka melihat orang-orang yang ada di bawahnya, dia akan melihat nikmat Allah ternyata udah ada pada saya. Bisa misalnya seseorang suka melihat orang-orang yang ada di bawahnya dari masalah harta, orang-orang yang lebih miskin, ya. Melihat orang-orang yang jabatannya di bawahnya atau posisinya ada di bawahnya, dia akan melihat, oh, saya udah dapat nikmat yang lebih. Atau melihat orang yang kesehatannya berada di bawahnya, orang yang sakit-sakitan, orang yang berpenyakit, maka dia akan melihat nikmat Allah. Saya dapat nikmat ini, nikmat kesehatan, ya. Nikmat harta saya sudah punya, nikmat nikmat yang lain-lain saya sudah punya. Itu hasilnya. Kalau seseorang itu melihat orang yang ada di bawahnya, jaminan, ya, maka dia akan tahu bahwa dia sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falzama nafsuhu syukur, maka apa yang terjadi pada dirinya, dia akan bersyukur. Ya, dia akan merasakan nikmat Allah, kemudian dia bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji milik Engkau. Ya, saya bersyukur padamu, ya Allah, saya mendapatkan nikmat sementara teman saya tidak punya. Saya sehat sementara teman saya sakit. Saya berada di posisi yang baik ini sementara teman saya belum. Ya, maka seperti itulah cara untuk bisa merasakan nikmat Allah SWT dan tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Karena kalau kita melihat orang-orang yang di atas kita dari masalah-masalah dunia, sudah jamin kita akan mudah untuk meremehkan nikmat Allah. Kita akan selalu meremehkan nikmat Allah, seolah-olah kita belum punya. Kita nggak punya ini ya, kita nggak punya ini ya. Kalau kita begini ya, padahal kita punya ini, punya itu. Meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini petunjuk bagi kita semua, ya, untuk at-tanfir min idamatin nazar fi dunya nas, ya,
untuk lari, untuk menghindar dari senantiasa melihat urusan dunia manusia, urusan dunia orang-orang, ya. Untuk senantiasa melihat urusan masalah dunia orang lain, ya. Dan untuk tidak lama-lama melihat, untuk tidak memperlama melihat nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang ada pada diri orang. Ya, jangan suka liatin orang-orang yang sedang dapat nikmat ini, dapat itu. Nah, jadi hadis ini menunjukkan agar kita itu menghindar, lari dari kebiasaan seperti itu, ya, suka melihat nikmat yang ada pada saudara kita, ya, kelebihan dunia yang ada pada saudara kita atau saudari kita. Fawahalu manhiwanun, dan dia memang Allah SWT larang, ya. Allah SWT larang. Nanti lihat di surat Toha ayat 31. Surat Toha ayat 31 Allah berfirman, "Fala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya litaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Surat Toha ayat 31. Ya. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaka", jangan kamu layangkan pandanganmu itu, jangan kamu layangkan pandanganmu, ya, ila ma matta'na bihi, kepada orang-orang yang telah kami beri perhiasan kehidupan dunia. Jangan kamu layangkan pandanganmu kepada orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan perhiasan dunia. Kami beri kehidupan atau perhiasan kemewahan dunia. Jangan kamu layangkan pandangan ke mereka. Litaftinahum fihi, yang menyebabkan mereka akan menjadi cobaan buatmu, yang kamu nanti akan dapat cobaan dari mereka, dan nanti hatimu jadi apa? Hatimu jadi hatimu jadi gersang, hatimu jadi keras, ya. Hatimu jadi ingin berlomba-lomba dengan dia dalam mengejar dunia, ya. Allah berfirman, litaftinahum fihi, yang dengannya kalian terfitnah dengannya. Kemudian Allah berfirman, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu, rizki Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Ya, rizki yang sudah kamu dapatkan, rizki Allah SWT yang sudah kamu merasakan itu yang baik dan itu yang lebih kekal. Ya, jadi adik-adik semua, santriwati rahimahullah ta'ala, jadi cara mengobati, hadis ini adalah obat. Hadis ini adalah bagaimana kita mengobati mengobati diri kita, ya, agar diri kita itu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Itu dengan apa? Melihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang kurang dari segi apa? Rizkinya, kesehatannya, hartanya, anaknya, ya, dan lain sebagainya. Lihat yang ada di bawah kita, ya. Lihat yang ada di bawah kita, rizkinya, hartanya, kesehatannya, anaknya, ya. Lihat mereka, maka ini akan bermanfaat untuk hati kita dan membuat jiwa kita itu lebih ridho dengan pemberian atau pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan lebih baik buat memperbaiki keadaan kita, ya. Karena kalau kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, orang-orang yang berada di bawah kita yang kurang hartanya, kurang kesehatannya dan lain sebagainya, maka apa yang akan kita dapati? Apa yang akan kita dapati? Sayajid man huwa a'dhamu minhu bala. Kita akan melihat ternyata di sana ada yang musibahnya lebih besar daripada kita. Ya. Kita melihat orang yang sedang sakit, melihat orang yang sedang miskin, ya, orang yang lebih miskin daripada kita akan lihat ternyata ada orang-orang di sana yang lebih dapat musibah daripada kita. Wa asgharu minhu miskinan, yang lebih miskin daripada kita. Wa aqallu minhu malan wa waladan, orang yang hartanya lebih sedikit daripada kita, anaknya lebih sedikit daripada kita. Itu cara mengobati agar kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapati, ya, sayajid man yadkhul alaihi quwwatuhu bi'amal asyar. Kita akan lihat, dengan kita suka melihat orang-orang di bawah kita akan lihat
ya orang-orang yang yadkhul alaihi quwwatuhu bi'amalin asyaq min amali. Akan melihat orang-orang yang kerjaannya lebih berat daripada kerjaan kita. Ya. Ternyata ada orang-orang yang lebih berat kerjaannya daripada kita. Dan dapat uangnya atau dapat rezekinya ya, standar-standar saja. Ya. Wa hakada nistamarra fi ilaji qalbi. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita terus mengobati hati kita, karena hati kita ini sangat rawan, hati kita ini sangat lemah. Hati kita ini perlu diobati terus. Bolak-baliknya terlalu kencang hati kita ini. Ya. Maka cara mengobati hati kita lakukan terus-menerus seperti itu. Ya. Dan ini resep dari Nabi, resep nabawi. Ya. Agar kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pembahasan tentang hadis yang pertama. Baik. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Lanjut aja ya. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua, yaitu hadis 1440 dari kitab Bulughul Maram. Tafadhal. Najwa ya? Ada Najwa? Najwa namanya? Silakan dibaca. Najwa ya, Ustaz? Najwa. Baca hadis yang nomor 1440. Silakan. Anin Nawas bin Sam'an. Kebaca? Yang nomor 3 berarti dari atas 1, 2, 3 yang ketiga. Anin Nawas bin Sam'an. Silakan. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya. Baca dari depan. Wa anin Nawas bin Sam'ani ibni Sam'an Sallallahu alaihi wasallam. anil birri wal ismi. Ya, terima kasih. Ya, jadi hadis yang ke 1440 ya, dari kitab Bulughul Maram. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qol, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, tentang kebajikan dan dosa. Tentang kebajikan dan keburukan atau dosa. Ya. Faqala, maka Rasul menjawab. Rasul bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebajikan, al-birru husnul khuluqi, adalah akhlak yang mulia. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Dan dosa dan dosa atau keburukan, ma haka fi sadrika, apa yang membuat gelisah hatimu, atau apa yang membuat ya, tidak tenang dadamu, hatimu. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Wa karihta, dan kamu tidak suka, kamu benci, an yattali'a 'alaihin nas,
Kamu benci, tidak suka manusia melihat hal itu. Kamu benci, kamu tidak suka manusia melihat atas hal itu atau mengetahui hal itu. Ya, saya ulangi. Sa'altu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir wal ism, tentang kebajikan dan keburukan atau dan dosa, tentang dosa. Maka Rasulullah menjawab, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian wal ismu ma haka fi sadrika. Dan dosa atau keburukan adalah apa yang membuat tidak tenang atau gelisah dadamu atau hatimu. Ya, apa yang membuat tidak tenang atau gelisah dadamu atau hatimu. Wa karita an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka jikalau manusia mengetahui atas hal itu, mengetahui hal itu. Kamu tidak suka jika manusia mengetahuinya. Ya, kemarikan kitabnya. Jadi di hadis ini ya, pembahasan yang luas tentang yang pertama yaitu tentang albir, yaitu tentang kebajikan. Situ ya ditanyakan bahkan oleh sahabat Nawas bin Saman tentang kebajikan, dan kemudian tentang dosa atau keburukan. Apa itu albir? Albir secara bahasa, albir itu ya, secara bahasa atau secara istilah ya. Albir itu adalah tawassu'u fi fi'lil khair, yaitu sesuatu yang meliputi perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara kebaikan. Ya, segala sesuatu yang meliputi perkara-perkara kebaikan. Jadi albir adalah ismun jami' lil khair. Istilah yang menyeluruh untuk kebaikan. Albir itu istilah yang menyeluruh untuk kebaikan. Jadi kebaikan apa saja itu namanya albir. Ya, perbuatan baik apa saja itu namanya albir. Albir. Maka berbuat baik kepada orang tua disebut apa? Birrul walidain. Ya kan? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik apa saja? Ya. Ya, maka berbuat baik kepada orang tua, apa saja perbuatan baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Ya, bir. Wa kullu fi'lin marḍa, ya. Jadi bir itu sebutan istilah juga untuk setiap amalan yang diridhoi. Setiap amalan yang diridhoi. Sedangkan sebaliknya al-ism disebut tadi, ditanya sama sahabat Nawas bin Sam'an, al-ism atau keburukan itu adalah al-ma'asi wa dzunub bihaqqillah, yaitu maksiat dan dosa kepada Allah. Maksiat dan dosa kepada Allah. Jadi maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu al-ism. Segala maksiat, segala dosa ya kepada Allah itu al-ism. Al-ismu pakai sa ya, al-ismu. Jadi kemudian hadis tadi kita sudah baca tadi. Hadal hadis min jawami'i kalimatis alaihi salatu wassalam. Hadis ini menunjukkan jawami' kalimah, yaitu kalimah yang meliputi, kalimah yang menyeluruh. Apa kalimat yang meliputi atau menyeluruh? Maksudnya kalimat yang pendek tapi maknanya itu menyeluruh. Kalimat yang ringkas tapi maknanya menyeluruh, luas. Ya, meliputi banyak hal, meliputi banyak hal. Dan itu ciri khas kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai disebut jawami'ul kalam. Jawami'ul kalim, yaitu orang yang mempunyai kalimat-kalimat yang meliputi, merangkum Nabi SAW. Jadi kalau Nabi itu kalau bicara itu singkat tapi maknanya itu udah
udah meliputi segala sesuatu, segala hal. Nah ini contohnya, hadis ini juga iya. Ya, hadis ini juga iya. Dan hadis ini disebut madarul Islam, pusara Islam, pusara dari ajaran Islam. Bayangkan, sampai disebut madarul Islam, pusara dari ajaran Islam. Ya, jadi kalau faham tentang hadis ini, ya, mengerti tentang hadis ini, berarti dia sudah mengerti tentang ajaran Islam secara menyeluruh. Ya, ajaran Islam secara menyeluruh. Li'annahu yabhasu fi amrayni azimain. Karena hadis ini mencakup dua masalah penting, dua masalah besar. Yang pertama, anil khuluqil hasan. Yang pertama tentang akhlak yang mulia. Yang pertama tentang akhlak yang mulia. Tadi Nabi bersabda al-birru, siapa yang masih ingat? Al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi. Al-birru adalah husnul khuluqi. Husnul khuluqi artinya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi hadis ini berbicara tentang masalah yang besar. Yang pertama yaitu tentang akhlak yang baik, akhlak yang azim, akhlak yang agung. Yang kedua berbicara tentang al-khuluqus sayyi, lawannya akhlak yang buruk, ya, akhlak yang jelek. Ya, ini kata Imam Ibnu Daqiq bin Al-Aid. Ya, begitu juga disampaikan oleh ulama yang lain, ya, seperti Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, beda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab ini. Ada namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah juga pernah mengatakan hadzal hadis min jawami'i kalimati sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis ini ya termasuk jawami kalimah, ya, kalimah yang mencakup, yang merangkum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal min aujaziha, bahkan yang termasuk yang paling ringkasnya, ya, termasuk yang paling ringkas. Idil bir kalimatun jami'ah li jami' af'alil khair. Yang mana makna albir? Makna albir kata beliau kalimatun jami'ah li jami' af'alil khair, yaitu kalimat yang menyeluruh, kalimatun jami'ah, kalimat yang menyeluruh untuk segala perbuatan baik. Istilah yang menyeluruh untuk segala perbuatan baik itu albir. Ini definisi bir menurut beliau. Wa khisalul ma'ruf, ya, wa khisalul ma'ruf, kemudian masih koma tadi. Wa khisalul ma'ruf, dan akhlak khisalul ma'ruf yaitu ya perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Albir itu segala perbuatan yang baik. Khisalul ma'ruf. Sebaliknya al-itsm, kata beliau, al-itsm kalimatun jami'ah. Al-itsm adalah kalimat yang mencakup, meliputi seluruh perbuatan buruk. Perbuatan buruk, kotor atau jelek, yang besar maupun yang kecil. Yang besar maupun yang kecil. Jadi al-itsm itu apa tadi? Al-itsm adalah kalimat atau istilah yang menyeluruh untuk segala perbuatan yang buruk dan kotor atau jelek, yang besarnya maupun yang kecilnya. Ya, demikian juga ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini memang jawami'ul kalimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini sebenarnya adalah dua hadis, kemudian dijadikan satu hadis, ya, seperti satu hadis. Tapi aslinya dua hadis kemudian digabungkan menjadi satu hadis. Baik, ya. Para santriwati yang dirahmati Allah SWT. Jadi hadis ini pertama berbicara tentang akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu merupakan jawaban Nabi SAW sebagai perwakilan dari albir. Nabi ditanya ketika apa itu albir, Nabi hanya menjelaskan, Nabi meringkasnya albir husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Ya. Ini seperti Nabi ketika ditanya tentang haji. Al-hajju, ya, al-hajju, haji adalah wukuf di Arafah. Ketika Nabi ditanya,
Apa itu haji? Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal haji itu ada sa'i, ada tawaf, ya, ada tahallul dan lain sebagainya. Ada wukuf. Tapi Nabi hanya menjawab haji adalah wukuf di Arafah. Kenapa? Karena inti haji di wukuf Arafah. Ya. Di sini albir husnul khuluq. Kebajikan atau albir adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Padahal kebajikan itu banyak. Salat kebajikan, ya, puasa kebajikan, akidah kebajikan, akidah. Ya. Kemudian banyak macam-macam. Sedekah kebajikan, haji kebajikan, jihad kebajikan. Tapi kenapa hanya disebut husnul khuluq? Karena akhlak yang mulia itu adalah inti dari itu semua. Ya, inti dari itu semua. Ya. Makanya akhlak yang mulia itu sangat penting, sampai-sampai Nabi SAW diutus oleh Allah SWT. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, innama bu'itsu, sesungguhnya aku itu diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi agama Islam ini agama akhlak. Ya, bagi yang tidak punya akhlak maka tidak ada agama pada dirinya. Tidak ada akhlak, tidak ada agama pada dirinya. Ya, sehingga akhlak yang mulia itu bisa, ya, pahalanya itu bisa menyampaikan dirinya pada derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa sholat sunnah, puasa sunnah. Bisa ditempong pahalanya oleh orang yang akhlaknya yang mulia. Ya. Tapi bukan berarti yang sholat sunnah jadi kendor, sholat lain, dia mulai jadi kendor, jangan. Yang puasa sunnah jadi kendor, jangan. Karena sholatul lail, puasa sunnah itu juga bentuk akhlak juga, bentuk akhlak. Yang sudah sholatul lail berarti insya Allah itu dalam rangka sudah memperbaiki akhlak, sedang memperbaiki akhlak. Terus lakukan sholatul lail, terus lakukan puasa sunnah. Tapi jangan lupa perbaiki akhlak, ya, perbaiki akhlak, ya, akhlak. Kemudian sampai Nabi SAW, ya, ini dalam hadis-hadis, ya, kita tidak sebutkan hadisnya, ya, sampai begitu, ya, tentang akhlak itu bisa menyamai pahala orang yang salat lail terus menerus dan orang yang puasa sunnah terus menerus. Ya. Kemudian derajat orang yang akhlaknya tinggi, akhlaknya baik di surga nanti adalah fi ausatil jannah, di surga yang paling tengah, di surga yang paling tengah. Dan surga yang paling tengah itu adalah surga yang paling tinggi, karena surga itu begini bentuknya, seperti kubah, ya. Dan surga yang paling tengah adalah surga yang paling tinggi. Orang yang akhlaknya mulia adalah berada di surga yang paling tengah, ya. Maka perbaikilah akhlak, ya, akhlak kepada Allah yang pertama, ya, akhlak kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah termasuk akhlak kepada Allah, ya. Berterima kasih, tidak meremehkan nikmat Allah termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, ya, kepada anak yang lebih besar, kepada anak yang lebih kecil, ada akhlaknya semua. Ya, nanti kita akan belajar terus tentang akhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua tentang keburukan atau kejahatan. Keburukan atau kejahatan Rasulullah juga hanya singkat jawabnya. Apa itu al-ismu? Rasulullah menyebutkan al-ismu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang yang bikin dadamu itu tidak tenang, ya, tidak tenang, membuat dadamu itu tidak tenang, deg-degan, ya, deg-degan, bukan deg-degan mau dites, tasmian bukan, tasmian juga deg-degan, ya. Deg-degan. Jadi kalau melakukan itu deg-degan, dadamu nggak tenang, ya, paham ya? Mahaka fi sadrika, tambahi lagi oleh Nabi, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu nggak suka kalau dilihat oleh manusia. Deg-degan, lagi ngelakuin yang deg-degan, dan jangan sampai ketahuan sama orang. Itu pasti dosa, pasti perbuatan itu dosa. Ya, kalau tasmian tadi deg-degan, tapi bukan keburukan, dilihat sama orang juga nggak akan bilang jelek, enggak. Orang juga nggak akan bilang, oh kamu lagi berbuat keburukan, enggak. Ini deg-degan karena grogi. Tapi ini deg-degannya karena dia sedang melakukan hal yang kalau dilihat sama manusia nggak bakal boleh. Ya, saya seseorang sedang melakukan perbuatan apa, kemudian dia sembunyi-sembunyi atau dia tidak ingin dilihat oleh manusia, oleh temannya, oleh
gurunya, oleh saudaranya, dia nggak mau dilihat, ya, sumput nyumput, lihat sih, jangan, ya, atau dilihat ustadznya, ya. Itu tanda, itu adalah keburukan, itu adalah dosa. Jadi untuk mengenali dosa, Nabi SAW sangat memberikan memberikan kalimat yang sangat mudah untuk diingat, ya, dan untuk dites. Kalau itu sesuatu itu membuat kita deg-degan dan nggak mau hal itu diketahui oleh orang lain, itu pasti dosa. Maka tinggalkan, maka berhenti, ya, karena itu dosa yang harus kita jauhi. Jadi mungkin bisa diberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh, ya, perbuatan keburukan, perbuatan dosa yang menyebabkan dua ini, ya, deg-degan, ya, tidak tenang, dan tidak suka kita diketahui oleh orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa sebentar, ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca sekali lagi hadisnya untuk diingat-ingat, ya. Yang pertama, hadis yang pertama yang telah kita pelajari tadi, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Apa artinya? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya, ini dalam masalah apa? Dunia. Dalam masalah dunia, masalah harta, masalah kesehatan, masalah anak, ya, masalah lain-lain, ya, masalah harta, masalah dunia, bukan masalah agama, bukan masalah amal ibadah, bukan. Ya, jangan masalah, kalau jangan dipraktekkan di masalah agama. Ya, saya mau lihat inilah yang orang-orang biasa aja lah. Saya nggak mau lihat ke yang orang-orang alim. Oh, kebalik, ini salah ini. Ya, jangan dipahami ini, ya. Nanti ada orang yang punya prinsip, saya mending lihat orang-orang yang biasa aja lah ibadahnya, yang amalnya, sedekahnya yang kecil-kecil aja. Nah, kalau masalah agama, masalah amal, masalah akhirat itu lihatnya yang atas, biar kita semangat berlomba-lomba. Kalau ini nggak apa-apa, kalau masalah agama, masalah akhirat, masalah amal-amal soleh, itu bukan masuk di sini, ya. Kemudian Rasulullah tadi lanjutkan, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kabarnya, maka dia lebih layak, lebih pas untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang kedua. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anil birri wal ism, tentang albir dan tentang al-ism, ya. Albiru dan al-ismu. Ya, albiru tadi kebajikan, al-ismu adalah dosa atau keburukan. Faqala, maka Rasul bersabda, albirru husnul khuluqi. Apa artinya? Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi sadrika, dan dosa adalah yang apa-apa yang membuat dadamu tidak tenang atau gelisah, ya. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nasu, dan kamu tidak suka atau kamu benci orang mengetahui hal itu, ya, mengetahui hal itu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dua hadis mudah-mudahan bisa kalian ingat, kita ingat semua, dan kita fahami, kita jadikan pedoman, ya, untuk memperbaiki adab dan akhlak kita, ya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk memiliki adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya.